Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel informasi seputar studi ilmu hadis. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi seputar ilmu tentang ilmu hadis. Dalam rangka kita akan menindaklanjuti terkait tugas studi ilmu hadis Sekolah Tinggi Agama Islam Karangasem Paciran Lamongan. Jadi sebelum kita akan berdiskusi, ada kalanya mohon teman-teman sekalian di like dan juga di subscribe channel ini supaya bisa mendapatkan informasi selanjutnya. Baik, langsung saja saya akan mengundang rekan-rekan saya dalam hal ini untuk berdiskusi. Ada beberapa kelompok, yakni 3 kelompok. Jadi kelompok pertama ini saya langsung persilakan Mas Faisal sama Mas Tahirin bisa masuk ke dalam ruangan. Saya persilakan. Sehat kabar ya? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Tahirin? Alhamdulillah sehat. Kebetulan laris tapi. Alhamdulillah iki wae liburan. Nanti iki operane bukise di iki. Di rumah. Kalau di sini kan materi ya, materi saya. Oh, nanti malam. Oke. Besok pagi. Oke. Baik, kelompok selanjutnya saya undang kelompok kedua yaitu Mas Sahrial sama Mas Daba. Saya persilakan untuk masuk ke dalam ruangan. Alhamdulillah. Masuk saya mau dapat. Alhamdulillah. Dia. Tinggal apa iki? Nganggur. Oke. Itu sekali. Kemudian kelompok yang ketiga saya persilakan Mas Teguh bisa masuk ke dalam ruangan. Gimana Mas Teguh? Sehat Mas Teguh? Alhamdulillah. Teko sawah tak? Campur. Wis mari. Pak kuat teko sawah. Dedel. Oh, dedel. Nyirami. Sik dene pipun. Aduh gak sih. Jadi Mas Teguh ini kelompok 3 nanti akan saya dampingi, akan saya bantu terkait menjelaskannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar studi ilmu hadis. Hal ini sangat penting sekali mengingat ilmu hadis ini merupakan salah satu sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Karena hadis ini merupakan bisa membuat kita memberikan petunjuk-petunjuk kita dalam beribadah kepada Allah, baik itu akhlak kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat penting sekali kita berbicara nanti di sini akan ada dasar, kemudian bagaimana bahayanya jika ilmu hadis ini kita tinggalkan. Jadi kelompok pertama ini kelompoknya Mas Tahirin sama Mas Faisal ini nanti akan berbicara tentang dasar dulu, tentang pengertian tentang hadis maupun sunnah dan sebagainya. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh kelompoknya Mas Dava sama Mas Sahrial. Nanti ini seputar tentang macam-macam hadis, kemudian sejarah-sejarah bagaimana hadis ini dikodifikasi hingga bisa di tangan kita hari ini. Nah, hari ini berbentuk hadis ini sempurna sampai hari ini bagaimana kisahnya, bagaimana sejarahnya, nanti akan kita bedah. Kemudian yang terakhir nanti akan disampaikan tentang ingkar sunnah. Nah, jadi ingkar sunnah ini sangat penting sekali karena dari kita ini akan mengetahui tentang pentingnya ingkar sunnah, tentang hadis supaya kita tidak tersesat ke jalan yang salah. Jadi langsung saja. Jadi konsep pembahasan pada hari ini adalah saya selaku moderator nanti akan melemparkan beberapa pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Jadi langsung saja kita masuk ke kelompok pertama. Ini kelompoknya Mas Faisal sama Mas Tahirin. Jadi ada pertanyaan dari saya. Yang pertama,
ini apa itu pengertian dari hadis? Jadi bisa disampaikan oleh rekan-rekan, silakan. Untuk hadis sendiri ini bisa dijelaskan oleh Mas Faisal. Baik, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang sama kelompok, berkelompok dan juga moderator yang sangat ramah dan juga baik hati. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa sih itu hadis. Nah, maka akan saya jelaskan hadis secara bahasa itu al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru. Nah, maka kebalikannya dengan al-qadim atau sesuatu yang lama. Sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis itu para ulama menyampaikan seperti ini. Ma'udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrir au wasfin, adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik maupun itu ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifatnya. Nah, maka dari itu dapat didefinisikan atau dapat kita ambil bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan, perbuatannya, persetujuannya, sifat fisiknya maupun kepribadiannya. Nah, hingga gerak dan diamnya Nabi saja, terbangunnya dan tidurnya Nabi saja, itu juga bisa dinamakan dengan hadis. Nah, maka itulah yang dinamakan dengan hadis. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan tentang hadis. Saya kembalikan ke moderator. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Faisal, jadi pada intinya hadis ini merupakan sesuatu yang disandarkan oleh Nabi. Betul ya maksudnya? Betul sekali. Disandarkan kepada Nabi, baik itu dari ucapan, perbuatan, tindakan, atau persetujuan, atau diamnya Nabi, itu merupakan hadis atau sumber bagi percontohan bagi umat Islam. Nah, itu tentang seputar pengertian hadis. Nah, kemudian dari hadis ini ada istilah yang namanya sunnah. Bisa kita dengar sehari-hari, ada sunnah lah. Ini mungkin bisa disampaikan juga pengertian tentang sunnah supaya hadirin bisa mengetahui antara hadis dan sunnah ini apa bedanya. Saya persilakan. Di sini, baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang sunnah. Di sini tentang sunnah itu sunnah hadis. Yang dimana sunnah sendiri ini secara bahasa as-sirah al-muttaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Jadi setiap jalan yang diikuti dinamakan sunnah. Adapun menurut istilah takrif, sunnah antara bagaimana dimakan oleh Muhammad Azaz Al-Khatib, yang berbunyi segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik sebelum Nabi diangkat jadi Rasul atau sesudahnya. Sabda Nabi Muhammad SAW. Dan ini dapat hadis lagi yang berbunyi, sungguh kamu akan mengikuti sunnah-sunnah perjalananku. Orang yang sebelummu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga sekiranya mereka memasuki seorang dan berupa biawak. Sesungguh kamu memasuki juga. Hadis riwayat Muslim nomor 7. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan menurut dari sunnah, istilah sunnah. Tadi sudah disampaikan sama Mas Thohirin bagaimana pengertian dari sunnah. Jadi bisa saya tangkap bahwa sunnah ini bisa dikatakan sesuatu yang dinukilkan kepada Nabi, baik itu dari ucapan, tindakan, dan lain sebagainya. Ini hampir ada kesamaan antara hadis dan sunnah. Sama-sama sumbernya adalah dari Nabi. Cuma perbedaannya adalah kalau hadis itu sesuatu yang disandarkan. Kemudian kalau yang sunnah itu adalah yang dinukil dari Nabi. Nah, ibaratkan seperti ini. Ibaratnya seperti buku, ini ada cover sama isinya. Nah, jadi cover sama isinya. Jadi ibaratkan hadis ini covernya, kemudian sunnahnya ini adalah isinya. Nah, seperti itu, hampir ada kesamaan. Nah, setelah itu ada beberapa pembahasan juga masih seputar tentang dasar-dasar ilmu hadis. Ini ada istilah khobar. Nah, khobar ini apa di dalam
studi ilmu hadis, mungkin bisa disampaikan juga. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab lagi tentang khobar, ya di mana khobar ini termasuk dalam hadis. Khobar secara bahasa ya ya berbunyi an-naba, ya berarti khobar atau berita. Adapun secara istilah, khobar ini semakna dengan hadis sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Menurut pendapat yang lain menyatakan bahwa khobar ini lebih umum daripada hadis, sehingga definisi khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan juga kepada selain beliau. Syekh Utsmain mengatakan, dia berbunyi al-khabaru ma udifu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairi. Khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga disandarkan kepada selainnya. Dari hadis ini disebutkan bahwa khobar ini disandarkan kepada Nabi dan disandarkan kepada selainnya. Jadi enggak pada Nabi, juga pada selainnya. Itu yang bisa saya jelaskan tentang khobar ini. Baik, nah tadi catatan dari saya, jadi untuk penjelasannya adalah bahwa kabar ini merupakan sesuatu informasi, benar Mas tadi ya? Ya, jadi informasi atau berita yang disandarkan oleh Nabi, baik itu dari Nabi atau yang lainnya. Maksudnya yang lainnya di sini adalah bisa sahabatnya, bisa tabiin-tabiinnya yang mendapatkan informasi dari Nabi dan lebih umum seperti itu. Jadi itu tentang khabar. Jadi ini juga ada istilah lagi di dalam dasar ilmu hadis, yaitu atsar. Nah, atsar itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan pada teman-teman. Baik, terima kasih waktunya kembali. Saya akan menyampaikan tentang apa sih itu atsar. Nah, saya katakan bahwa atsar ini secara bahasa berarti baqiyatu asyai', yang berarti sisa sesuatu atau jejak. Adapun secara istilah, nah atsar ini dikatakan, ada ulama mengatakan seperti ini. Ma'udifu ila sahabi au tabi'i, adalah sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Nah, maka ini lebih beda lagi dengan hadis, sunnah maupun khobar. Nah, ada kalanya atsar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW. Tetapi biasanya penyebutannya ini disandarkan melalui redaksi. Ada khususnya, yaitu perkataan seperti ini dari Nabi SAW, sehingga penyebutannya seperti itu. Wa fil asari anil Nabi SAW. Dalam sebuah atsar dari Nabi SAW. Nah, biasanya kalau dari hadis kan ada perkataan seperti itu, bahwasanya itu disampaikan oleh tabi'in yang dimana disandarkan kepada hadis, sunnah maupun khobarnya. Nah, maka dari itu ada suatu rentetan dari Rasulullah sampai rawi. Nah, saya akan jelaskan. Yang pertama, Rasulullah SAW turun kepada sahabatnya. Nah, sumber hadis ini atau yang lainnya dapatnya dari Nabi Muhammad. Maka Rasulullah kepada sahabat itu dinamakan dengan marfu. Kalau sahabat ke tabi'in itu dinamakan dengan mauquf. Dan tabi'in kepada tabi'in, syarawi maupun rawinya itu dinamakan dengan maktub. Ya. Maka dengan demikian sudah ada istilah tersendiri dari Rasulullah ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, rawi sampai rawinya sampai ke bawah. Nah, itu sudah ada istilahnya sendiri. Jadi saya harap kepada teman-teman sekalian yang ada di sini maupun yang mendengarkan lewat video, kita bisa memahami lebih dalam lagi tentang apa sih itu hadis, apa itu sunnah, apa itu khobar, dan juga apa itu atsar. Nah, definisi yang kita sampaikan semoga seluruhnya bisa paham dan kita mengerti, belajar dengan bareng-bareng. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang penjelasan seputar hadis, sunnah, khobar dan juga atsar. Maka saya akan kembalikan ke moderator Mas Afril. Terima kasih banyak waktunya yang telah disempatkan kepada kami. Mungkin nanti ada pertanyaan lagi yang ingin kita sharing-sharing, ingin tahu, bisa disampaikan ke kami. Ya, mungkin
Mungkin gitu aja, cukup. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 1. Jadi bisa saya simpulkan untuk kelompok 1 ini tentang seputar dasar ilmu hadis, baik itu dari pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsar, bahwa semuanya ini ada kesamaan. Samanya adalah ini sama-sama bersumber dari Nabi, baik itu dari segi ucapan, tindakan, perilaku, dan lain sebagainya. Dari Nabi ini merupakan bisa dinamakan sebagai hadis, sunnah, atsar maupun khobar. Cuman perbedaannya tadi, perbedaannya ada di di sana ada yang dinukil, ada yang dari sahabat-sahabat dan lain sebagainya. Tadi sudah disampaikan jelas. Jadi mungkin teman-teman yang lain sudah paham ya yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi kita langsung bergeser ke kelompok berikutnya, kelompok 2, yaitu Mas Syahrial sama Mas Dafa. Ini berbicara seputar macam-macam hadis itu sendiri, kemudian bagaimana sejarah kodifikasi hadis hingga bisa ada hingga hari ini, bisa kita baca, bisa kita amalkan sampai hari ini. Nah, saya langsung saja ada beberapa pertanyaan masih sama. Pertanyaan yang pertama yaitu ada berapa macam hadis, dan mungkin bisa diberikan penjelasannya dari macam-macam tersebut. Saya persilakan. Oke, terima kasih telah memberikan waktu yang mungkin cukup untuk kita semua dalam mendengarkan sebuah ilmu yang mungkin penting buat kita semua. Sebelum kita masuk dalam kategori kriteria hadis, penafsiran kehadis-hadisan, kita harus ketahui dulu bosnya. Dari kelompok tadi menjelaskan hadis itu mau difailan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qaulin, takririn, au fi'lin. Semua yang dikatakan, diucapkan, diperbuat dan ditentukan oleh Nabi, semua itu hadis. Nah, dari hadis itu kita menginjak ada ketentuan-ketentuan yang harus terdapat dalam hadis. Kenapa hadis ini bisa dijadikan sandaran yang sangat paten buat kita, dan apa dasar-dasarnya, dan bagaimana kita harus mendapatkan sebuah hadis yang luar biasa, dan kepada siapa saja kita harus mendapatkannya. Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan, mungkin ada banyak tentang hadis itu penjelasannya. Mungkin tapi di sini saya akan memberikan sebagian dari kriteria semuanya. Yang pertama, tingkatan yang luar biasa, ada hadis sahih, yang mana hadis ini emang tingkatan tertinggi, dan penerimaan pada suatu hadis ini dia dilandaskan oleh 4 kriteria. Yang pertama, ittisal sanad, yaitu sanadnya yang bersambung. Sanad ialah rantai periwayatnya, maksudnya adalah rantai periwayatnya yang bersenambungan. Yang kedua, ada riwayat oleh para penutur atau rawi yang adil. Dia adil, tidak sombong, dan tidak membuat sifat-sifat yang mungkin manusia itu tidak senang, sehingga dia dikatakan oleh penutur atau rawi yang adil, memiliki sifat istiqomah, berakhlak mulia, tidak fasik, terjaga. Itu kriteria yang kedua. Yang ketiga, saat menerima hadis masing-masing rawi cukup umur, balik atau beragama. Lah, yang keempat, matanya tidak bertentangan serta tidak ada sebab tersembunyi atau tidak nyata yang membuat hadis ini cacat, sehingga hadis ini bisa dikatakan sahih. Sedangkan di sahih dia terbagi lagi menjadi 2, ada sahih li ghairihi dan sahih li dzatihi. Nah, di situ ada lagi kesinambungan dengan hasan, hadis hasan, yaitu hadis tingkatan nomor 2 setelah hadis sahih. Yang mana di sini yang membuat hadis ini dikatakan nomor 2 karena dalam hadis tersebut dia sedikit ada kelemahan dalam rawinya, dan yang kedua ada kecacatan yang membuat hadis ini kurang sempurna, sehingga dia bisa dikatakan hasan. Dan hasan juga terdapat 2, hasan li ghairihi dan hasan li dzatihi. Oke, karena itu hasan dan nomor 3 hadis dhaif. Yang kita ketahui hadis dhaif adalah dhaif yang berasal dari kata bahasa Arab dhaif yang artinya lemah. Jadi hadis ini benar lemah. Akan tetapi
artinya sanadnya tidak bersambung, maqtu mursal, dia kuat tapi tidak bisa untuk disandarkan. Yang keempat ada hadis maudhu', hadis yang benar-benar cacat dan tidak bisa dibuat sandaran. Rantainya terputus, penuturnya juga bisa dianggap pendusta. Dan ada lagi, lanjutnya adalah hadis ahad. Dan di sini kriteria hadis ahad adalah kriteria hadis sebelum dia menuju ke hadis sahih. Jadi hadis ahad dia terbagi menjadi 3. Ada ahad masyhur, gharib, dan aziz. Ketika rawinya 1, maka sanadnya 1, maka dia disebut dengan gharib. 2 aziz, 3 masyhur. Dan ketika udah masuk 3 sampai 10, maka dia disebut dengan hadis mutawatir. Artinya hadis yang mempunyai kesinambungan. Mutawatir, dia mempunyai hadis yang berkesinambungan. Mungkin dari saya seperti itu saja. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan seputar hadis ini, mungkin bisa ditanyakan selengkapnya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Tadi bisa saya tangkap bahwa macam-macam hadis ini ada beberapa kriteria, ada beberapa tingkatan maksudnya di sini. Yang pertama ada hadis hasan. Ini ada hadis sahih. Hadis sahih dulu, ini tingkatan yang paling tinggi. Kemudian hadis hasan, kemudian hadis dhaif, kemudian ada hadis maudhu'. Ini ada tingkatannya. Jadi antara hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif ini bisa dibuat rujukan. Hadis dhaif juga bisa dibuat rujukan, tapi dalam hal untuk beribadah saja. Tapi dalam hal untuk akidah itu masih ulama-ulama masih dikatakan tidak bisa digunakan rujukan. Apalagi hadis maudhu'. Nah, jadi hadis maudhu' ini adalah hadis palsu yang dikarang oleh orang-orang pada waktu itu. Nah, ini jadi tidak boleh dibuat rujukan sama sekali. Jadi itu seputar macam-macam dan juga tingkatan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya masih kelompok yang sama tentang sejarah kodifikasi. Nah, mungkin bisa disampaikan bagaimana sejarah kodifikasi itu mulai zaman dulu pada masa sahabat setelah wafatnya Rasulullah sampai hari ini bisa kita pegang, bisa kita amalkan, itu bagaimana sejarahnya. Mungkin ada beberapa periodisasi, tingkatan, mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak moderator. Seperti yang disampaikan tadi oleh kelompok 1 yaitu Mas Faisal sama Mas Saiful, Mas Tohirin. Ada 3 hadis menurut bahasa memiliki arti sebagai berikut. Jadid artinya baru, kemudian qorib artinya dekat, dan yang ketiga khobar artinya warta atau sesuatu yang diperbincangkan. Kemudian sejarah hadis. Hal ini dimulai semenjak kerasulan dari tahun 13 sebelum Hijriah hingga 1 Hijriah. Pada masa ini Rasulullah SAW memerintahkan pada sahabat untuk menulis wahyu yang turun. Kemudian yaitu periode-periode. Periode yang pertama yaitu yang dikenal sebagai periode Asr al-Wahyi wa al-Tadwin, yaitu masa turunnya wahyu dan pembentukan hukum serta dasar-dasarnya. Kemudian periode yang kedua yaitu al-Sabut wa al-Iqbal min al-Riwayah, yaitu periode membatasi hadis menyedikit riwayat, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga periode zaman intisyar al-riwayah ila al-amsar, yaitu periode penyebaran riwayat ke kota. Yang keempat periode al-asr al-kitabah wa al-tadwin, periode penulisan dan kodifikasi resmi. Yang kelima ada periode al-ashral al-tajrid wa al-tashih wa al-tankih, yaitu periode pemurnian, penyihatan dan penyempurnaan. Yang keenam ada periode al-asr al-tahdhib wa al-tadrib al-istidrak wa al-jami', periode pemeliharaan, penertiban, penambahan dan penghimpunan. Yang terakhir yaitu periode ketujuh, yaitu al-ahad asyad wa al-jamu wa al-tahrij, yaitu periode penyarahan, penghimpunan,
pentakrijan dan pembahasan. Tadi ada beberapa informasi penting terkait sejarah kodifikasi. Jadi bisa saya tangkap di sini bahwa ada 7 periodisasi tadi yang disampaikan. Cuma dalam hal ini periode awal-awal itu kenapa hadis tidak dibukukan pada waktu masa Rasulullah? Karena Rasulullah jelas pada waktu itu menyuruh untuk menulis wahyu yang turun juga. Jadi pada waktu itu Rasulullah memberikan contoh, memberikan beberapa hadis-hadis, tapi tidak diperbolehkan untuk ditulis. Kemudian pada masa sahabat juga demikian, masa Abu Bakar, masa Utsman juga beliau melarang untuk penulisan hadis karena dikhawatirkan nanti bercampur aduk dengan Al-Quran hadis ini. Jadi pada waktu itu dilarang. Jadi belum diperbolehkan untuk menulis hadis. Lah kemudian sepeninggalan Khulafaur Rasyidin ini kemudian ada beberapa faktor yang mendorongnya. Yang pertama adalah adanya para sahabat penghafal hadis ini banyak yang gugur dalam peperangan pada waktu itu. Kemudian banyak juga para sahabat juga yang pindah ke luar kota, dalam hal ini adalah beberapa pindah ke beberapa negara-negara lain. Nah, dari hal ini nanti dikhawatirkan hadis-hadis dari Rasulullah ini akan hilang di muka bumi. Oleh karena itu ini penting sekali pada waktu itu, sehingga akhirnya pada waktu itu dicoba yang namanya kodifikasi penyusunan hadis. Kalau nggak salah pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada waktu itu resmi dibukukan. Jadi itu seputar tentang sejarah. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, Mas Dafa, bagaimana kabarnya? Kok keringatan seperti kayak kehujanan? Grogi atau bagaimana Mas Dafa ini? Dari kecil. Oh, dari kecil. Berarti sudah bawa keringatannya ini ya. Misalnya temannya deras. agak apa itu? Agak panasan. Agak panas itu langsung berkeringat semua. Nah, panas. Yang penting nggak kayak neraka ya. Nah, Alhamdulillah ya. Jadi kita masih menggunakan hadis ini sebagai pegangan kita untuk dalam beragama. Jadi untuk pertanyaan yang kedua selanjutnya masih di kelompok yang sama, masih kelompok seputar Mas Dafa sama Mas Syahrial. Pertanyaan terakhir ini berbicara tentang cabang hadis. Lah itu mungkin bisa disampaikan cabang-cabangnya itu bagaimana? Dan bisa dijelaskan juga. Saya persilakan. Oke, kita lanjut ke cabang-cabangnya. Kalau tadi kita bicara tentang macam-macam, jadi macam itu yang ada di dalam cabangnya. Kalau kita sekarang bicara tentang cabang-cabangnya, oleh karena itu cabang, maksud di sini cabang adalah ilmu dari hadis itu. Maksud dari cabang hadis adalah ilmu yang sekarang dipelajari. Nah, oleh karena itu saya mungkin memberikan cuma 10. Mungkin kalau memang para pendengar-pendengar semuanya yang mendengarkan lebih, mungkin bisa nanti di komentar-komentar kita, ya, biar kita bisa menambah ilmu, sering-sering berbagi ilmu. Oke, yang pertama ada ilmu rijalul hadis, keadaan perawi hadis. Yang mana di sini rijalul hadis merupakan ilmu yang secara signifikan mengupas keberadaan hadis, para rijal hadis atau perawi atau para tras militer hadis. Yang kedua ada ilmu jarah wa ta'dil, artinya kuantitas ilmu yang menerangkan secara tentang hadis ini bisa dianggap cacat, dihadapkan pada perawi tentang ta'dilannya, memandang lurus para perawi. Yang mana hadis ini, ilmu jarah wa ta'dil ini menjelaskan tentang apakah hadis ini benar cacat, apakah lurus, apakah belok, apakah dibelokkan dan lain sebagainya. Begitu ada lagi ilmu hadis yang namanya ilmu ihlalil hadis, sebab tersembunyinya dan cacat yang merusak hadis ini. Jadi tadi kalau memang tadi disebutkan ilmu hadis yang menyebutkan cacatnya, maka ini disebabkannya tersembunyi. Yang ilmu yang menjelaskan tersembunyinya cacatnya hadis, ilmu yang membahas sebab tersembunyinya kesohihan dan tidaknya suatu hadis. Oleh karena itu, kalau memang kita cuma membaca tadi doang, kecacatannya hadis doang, tanpa kita membaca sebab tersembunyi, maka kita akan kurang dari ilmunya. Ada yang keempat namanya ilmu gharib al-hadis, yang lafaz dan maknanya yang sangat sulit.
Ilmu ini menerangkan makna kalimat dalam matan hadis yang sulit diketahui maknanya. Oleh karena itu ada makna, tafsir, dan arti. Oleh karena itu di sini kita dijelaskan lagi makna dan lafaz. Ada makna, ada tafsir, dan ada arti. Dan makna ini adalah penjelasan yang kedua. Setelah dia diartikan, dimaknakan, habis itu ditafsirkan. Oleh karena itu dalam sini dijelaskan ilmu gharibul hadis. Di sini menjelaskan makna dari hadis. Sebagian umat yang belum mengetahui apakah itu hadis dan bagaimanakah dalam isi hadis. Makanya disebutkan al-gharibul al-hadis dalam kitab al-gharib al-hadis. Yang kelima ada ilmu muhtaliful hadis, saling berlawanan. Ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahiriahnya saling berlawanan, bertujuan untuk menghilangkan perlawanan. Jadi maksud dari saling berlawanan bukan adalah ilmu hadis yang ada ilmu satu. Contohnya ilmu al-hadis dilawankan dengan ilmu al-gharib, bukan seperti itu. Tapi ilmu al-muhtaliful hadis yaitu dari hadis perlawanan, habis itu disatukan sehingga terbentuknya di zaman sekarang. Habis itu ada lagi ilmu nasih wal mansuh, hadis yang berlawanan juga menghapus hadis yang berlawanan yang tidak sesuai dengan kriteria. Ilmu ini membahas tentang hadis yang dating kemudian menghapus ketentuan hukum yang berlawanan hingga kandungan hadis yang dating terlebih dahulu. Lanjut ada ilmu fan al muhabbat, nama yang samar, nama yang disamarkan. Ilmu yang membahas tentang seorang yang samar-samar namanya dalam matan atau sanad. Dalam hadis biasanya hanya disebutkan bahwasanya itu laki-laki bertanya kepada Rasulullah, demikian juga dalam sanad hanya disebutkan laki-laki. Oleh karena itu di dalam ilmu fan al-muhabbamat disebutkan hadis yang namanya samar-samar dan kemudian ditranslasikan lagi dalam makna ilmu al-gharibul hadis. Oleh karena itu ketika kita membaca cuma ilmu al-gharib al-hadis tapi tidak membaca ilmu al-fan al-muhabbat, itu namanya juga sangat kurang. Karena di sini cuma hadisnya cuma menjelaskan namanya yang samar-samar. Habis itu ada lagi ilmu al-babul wurudul hadis, sebab-sebab datangnya hadis. Kalau di Al-Qur'an ada asbabun nuzul, kalau di hadis namanya ilmu asbabul wurudul hadis, sebab-sebab datangnya hadis. Ilmu ini menerangkan sebab datangnya hadis bisa disebabkan oleh latar belakangnya munculnya suatu hadis, sesuatu yang menjadi cara atau metode untuk menentukan maksud suatu hadis bersifat umum atau khusus, mutlak atau tidaknya suatu hadis. Habis itu sebelum terakhir ada ilmu tafsir wa tahrif, berubah, diubah, titiknya atau syaratnya. Ilmu yang berusaha menerangkan perihal hadis-hadis yang berubah atau diubah atau syakalnya, mushaf dan bentuknya. Yang terakhir ada ilmu mustalahul hadis. Ilmu ini yang emang kebanyakan santri udah belajar. Kalau menurut saya ilmu ini emang santri kebanyakan sudah belajar karena di sini diterangkan kaidahnya, bukan ilmunya tapi kaidahnya. Kaidah tentang sanad dan matanya, mengkaji tentang kaidah yang terkait sanad dan matan sebuah hadis itu. Maka dari itu mustalah hadis ini adalah ilmu, sepemahaman saya adalah ilmu yang menerangkan dalamnya tadi. Kalau kita mau belajar sahih, hasan, gharib dan lain sebagainya, kita bisa belajar dari ilmu mustalah hadis. Tapi kalau memang kita mau belajar tentang nama hadis ini siapa, kok cuma diterangkan laki-lakinya doang tanpa diterangkan ini laki-laki siapa, Abu Lahab, Abu Jahal, apa Nabi Muhammad, maka kita belajarnya dari ilmu fan al-muhammad Muhammad, yaitu ilmu yang namanya yang samar-samar, maka dijelaskan di situ. Oleh karena itu mungkin para hadirin yang tahu lebih dari ilmu ini bisa di komen-komen di bawah. Semoga kita bisa menambahnya. Saya berikan. Ya, baik, terima kasih tadi sudah disampaikan banyak dan komprehensif dari kelompok 2. Jadi kita masuk ke sesi terakhir. Jadi sesi terakhir ini kelompok terakhir. Ini membahas tentang seputar ingkar sunnah. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan, jadi saya memberikan pengantar bahwa ingkar sunnah ini adalah suatu gerakan orang-orang atau kelompok yang menolak
sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Dia hanya menerima Al-Quran sebagai sumber ajaran Al-Quran atau bisa disebut Al-Quraniyun. Hal ini sangat penting ketika hadis tidak digunakan sebagai sumber ajaran, yang terjadi adalah penyimpangan, tersesat, dan itu sudah jelas. Nah, jadi langsung saja ini akan disampaikan oleh rekan saya, dan sebelum itu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin bisa disampaikan tentang pengertian dulu, pengertian ingkar sunnah, kemudian juga disambung terkait bentuk-bentuk pengingkaran sunnah itu bagaimana. Saya persilakan kepada Mas Teguh untuk menyampaikan penjelasannya. Secara etimologis, kata ingkar sunnah terdiri dari dua kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu angkara yungkiru ingkar, yang artinya mempunyai beberapa arti, diantaranya yaitu tidak mengakui dan tidak menerima, baik di hati maupun di lisan, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Antonimnya kata dari al-irfan, dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati tersebut. Sedangkan kata sunnah secara etimologi bermakna sesuatu perjalanan yang diikuti, baik itu perjalanannya baik maupun buruk. Dapat disimpulkan dari pemahaman ini bahwa ingkar sunnah adalah pemahaman dari sekelompok orang yang menolak sunnah-sunnah Nabi sebagai dasar hukum Islam. Sedangkan bentuk-bentuk ingkar sunnah secara garis besar yang dikemukakan oleh Imam Muhammad Abu Dzar yang berkesimpulan bahwa terdapat 3 kelompok ingkar sunnah yang berhadapan dengan Asy-Syafi'i, yaitu yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua yaitu golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah tersebut mendekati atau seperti Al-Quran isinya. Dan yang terakhir yaitu mereka yang menolak sunnah-sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah-sunnah yang berstatus mutawatir. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih tadi sudah disampaikan sama Mas Teguh terkait seputar pengertian dan juga bentuk-bentuknya. Jadi yang bisa saya tangkap adalah bahwa ingkar sunnah ini secara istilah atau pengertian, yaitu orang ini benar-benar menolak ingkar sunnah. Maksudnya adalah menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam dalam hal ini. Nah, kemudian bentuknya tadi ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama adalah ingkar sunnah mutlak. Yang dikatakan mutlak adalah dia benar-benar mengingkari sunnah ini secara keseluruhan, baik itu hadis sahih, hasan, dhaif, dan semuanya ditolak, gak peduli, yang penting Al-Quran, panduan saya Al-Quran. Nah, kemudian yang terjadi apa? Ketika dalam beribadah yang terjadi adalah penyimpangan dan sebagainya, tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi di dalam suatu hadis. Kemudian bentuk yang kedua adalah ingkar sunnah sebagian dalam hal ini adalah dia menerima beberapa hadis itu yang sekiranya cocok atau sesuai dengan Al-Quran. Kemudian yang nggak cocok ya ditolak, ditinggalkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah bentuknya adalah terhadap pengingkaran terhadap hadis-hadis ahad. Nah, hadis ahad ini misalkan contoh seperti ini, hadis ahad ini berkaitan dengan hal-hal yang tidak rasional, tidak masuk akal. Misalkan bagaimana berbicara tentang Isra Mi'raj, misalkan Isra Mi'raj itu kan perjalanan Nabi ke langit misalkan dalam hal ini. Nah, itu juga ditolak karena nggak masuk akal. Maksudnya nggak masuk akal, nggak rasional. Bagaimana seorang manusia bisa naik ke langit dengan menempuh jarak yang begitu cepat? Nah, itu salah satunya bentuk-bentuk hadis ahad yang dikisahkan di dalam suatu hadis itu ditolak. Nah, seperti itu. Kemudian saya menambahi Mas Teguh seputar ingkar sunnah juga terkait tentang sejarah bagaimana ingkar sunnah ini awal
kesimpulannya ini bisa muncul bagaimana. Yang pertama ada periode klasik, kemudian periode modern, dan terakhir adalah periode postmodern. Nah, kita berbicara periode klasik terlebih dahulu. Nah, klasik ini awal munculnya sekitar abad kedua Hijriah. Nah, pada waktu itu ada salah satu seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Beliau menerangkan di dalam suatu hadisnya atau tulisannya, bahasanya di sini, yaitu beliau menceritakan bahwa ada seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain. Nah, pada waktu itu beliau sedang mengajarkan hadis kepada para murid-muridnya. Kemudian ada seorang tiba-tiba langsung bertanya kepada beliau dan menghentikan pembicaraannya. Dan dia berkata, "Wahai Imran, tolong ajarkan kepada saya Al-Quran saja. Hadis ini jangan diajarkan kepada kami." Kemudian Imran berkata kepada orang tersebut, "Wahai fulan, apakah Anda tahu jika Anda hanya memakai Al-Quran saja, apakah Anda tahu bahwa sholat duhur itu 4 rakaat, kemudian sholat asar itu 4 rakaat, dan juga maghrib itu 3 rakaat?" Nah, kemudian orang ini terdiam. Kemudian kemudian orang ini menyampaikan kepada Imran, "Wahai Imran, terima kasih Anda telah menyadarkan saya. Semoga Allah menyadarkan kepada kalian." Nah, artinya dalam ingkar sunnah periode klasik ini adalah faktornya adalah orang tidak tahu pada waktu itu, tidak tahu kedudukan sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Nah, ketika diingatkan, orang-orang ini mau kembali lagi kepada jalan yang benar, sehingga sebelum wafat orang yang mempertanyakan sunnah ini, beliau menjadi seorang ahli fikih. Nah, itu periode klasik. Kemudian kita masuk ke periode modern. Jadi periode modern ini muncul akibat sekitar 19 atau 20 Masehi. Itu munculnya di Timur Tengah, kalau nggak salah di Mesir. Nah, pada waktu itu faktornya adalah adanya kolonialisme atau penjajahan orang-orang Barat. Pemikiran-pemikiran Barat sudah mulai dimasukkan ke dalam umat Islam pada waktu itu, sehingga para pemikir-pemikirnya itu terpengaruh. Salah satunya adalah Muhammad Abduh, orang pertama kali yang mengeluarkan statementnya tentang ingkar sunnah. Dan beliau menyatakan bahwa umat Islam itu kemimpinannya dulu kayak semacam Al-Quran sebelum adanya perpecahan. Kemudian ada murid-muridnya seperti Abu Rayah, kemudian Rasid Ridho, dan yang paling keras ini adalah Abu Rayah. Dia mengkritik biografi seorang Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah merupakan salah satu sahabat Nabi yang dia paling banyak meriwayatkan hadis, hampir sekitar 5.000 atau 6.000 sekian. Itu paling banyak sekali. Nah, ini yang dikritik betul tentang Abu Hurairah, sehingga semuanya ditolak. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ditolak. Nah, ini adalah ingkar sunnah pada era-era modern. Dan pas di modern itu, kalau nggak salah di Mesir itu juga sudah mulai masuk yang namanya para orientalis. Orientalis adalah orang-orang Barat yang belajar Islam, dan tujuannya adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, seperti tadi dia mencoba mengkritik Abu Hurairah, kemudian ada beberapa hadis-hadis yang lemah. Misalnya bukan yang lemah, maksudnya seperti ini, dia mengkritik yang namanya pembagian waris. Nah, itu juga dikritik bahwa tidak ada yang namanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi itu untuk melemahkan umat Islam dari dalam. Itu periode modern. Kemudian yang terakhir periode postmodern. Nah, postmodern ini adalah periode sekarang ini. Kita hari ini itu hidup di era postmodern. Kalau nggak salah ini muncul di abad ke-21 atau 22 yang hari ini kita sekarang hidup hari ini. Jadi postmodern ini adalah peralihan setelah modern. Jadi modern yang dulunya itu difungsikan untuk memanusiakan manusia, memberikan manfaat teknologi, manfaat ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Akan tetapi dikritik kembali karena adanya teknologi, adanya pemikiran-pemikiran baru ini malah tidak memanusiakan manusia, malah menyimpang dari tujuan semulanya.
Nah, salah satu munculnya adalah di era adanya muncul pemikiran liberalisme. Jadi liberalisme ini salah satu muncul di Barat pada waktu itu. Dia dengan menekankan yang namanya sebuah kebebasan individu, kelompok, sehingga akan muncul lagi ilmu-ilmu yang lain, contoh misalkan tentang hak asasi manusia, itu bagian dari liberal. Kemudian ada kesetaraan gender, kemudian ada LGBT. Nah, ini juga perkembangannya. Kemudian, ini ketika pemahaman-pemahaman ini akan masuk ke dalam Islam, yang terjadi adalah penyimpangan, jelas. Kemudian dari sini juga saya mencoba menyoroti dengan kondisi kekinian, bentuk-bentuk ingkar sunnah kekinian. Jadi saya di sini mencoba menulis yang namanya menggugat liberalisme, sebuah kritik terhadap ingkar sunnah di era postmodern yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada yang namanya tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia antara Islam dan Barat ini sangat berbeda. Berbedanya di mana? Kalau Barat itu bisa dikatakan antroposentris. Antroposentris ini ukuran kebenaran itu terletak pada pemikiran manusia. Jadi ukurannya adalah manusia, kebebasan dan sebagainya. Kemudian kalau Islam itu teosentris. Teosentris adalah letak kebenarannya adalah kepada Tuhan. Antara Tuhan dan manusia ini sangat berbeda, karena kita sebagai umat Islam, kita juga diciptakan di muka bumi ini tidak hanya untuk keperluan senang-senang semata, tapi juga untuk beribadah kepada Allah. Seperti itu. Itu salah satu perbandingan antara HAM Islam sama HAM Barat yang juga berbeda. Kemudian ada masalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini sangat berbahaya sekali. Yang saya sampaikan bahwa misalkan tuntutan tentang hak waris, ini sudah jelas di dalam Al-Quran sekian-sekian pembagiannya, kemudian di hadis juga sekian-sekian pembagiannya. Misalkan laki-laki sama perempuan itu kan 1:2. Kemudian ketika orang-orang gender ini, perempuan ini menuntut kesetaraan bahwa pembagian ya harus 1:1, 2:2. Ini juga sudah menyalahi aturan agama baik di Al-Quran dan hadis. Dan ini bisa dikatakan yang ingkar sunnah. Bentuk-bentuknya tadi ada 3. Kemudian yang paling terpenting ini adalah saya mencoba melihat tulisan tentang ketika pemikiran Barat diadopsi ke dalam agama, atau ini saya mau mengambil analisis Muslim Progressive Value di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat itu ada suatu kelompok Muslim di mana di situ sangat inklusif sekali. Yang maksudnya inklusif itu dia menerima semua pemahaman semuanya masuk semua, baik itu Barat. Jelas di Amerika adalah bisa dikatakan munculnya pemikiran-pemikiran seperti itu, sehingga contoh misalkan penyimpangannya di mana perempuan bisa jadi imam sholat misalkan. Ada di Amerika itu imam jadi sholat. Kemudian dia mendukung yang namanya LGBT. Jadi LGBT ini juga didukung penuh sama orang-orang ini. Kemudian yang terakhir tentang kasus Al Zaitun yang dipersoalkan. Jadi kasusnya adalah mungkin bisa skip dulu ya, kita skip dulu sambil menunggu Anton. Kita cukup sampai di sini dulu, nanti kita masuk kepada sesi berikutnya. Terima kasih. A few moments later. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali di channel informasi seputar tentang studi ilmu hadis. Jadi sempat jeda karena ada suara adzan. Jadi kita jeda sebentar untuk mendengarkan adzan tersebut. Jadi kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya tadi dari saya. Masih tentang seputar ingkar sunnah. Tadi terakhir kalau nggak salah tentang ingkar sunnah di era postmodern. Jadi tadi yang paling saya soroti adalah dalam tulisan ini adalah yang kekinian ingkar sunnah, yaitu Al Zaitun. Yang dipersoalkan dalam hal ini adalah Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang yang sempat kontroversial pada waktu itu dengan ada video sholat jamaah, baik laki-laki dan perempuan itu sejajar semuanya. Bahkan ada
perempuan itu di tengah-tengah jamaah laki-laki, dan ini jelas di dalam hadis ini bahwa antara jarak sholat laki-laki dan perempuan itu beda, laki-laki di depan, perempuan di belakang, dan ini disamakan. Nah, ini menjadi persoalan. Kemudian ada lagi yang mau direncanakan adalah sholat Jumat itu khotibnya adalah perempuan, bisa perempuan. Nah, dan ini sangat menyimpang sekali. Apalagi jamaah perempuan juga diperbolehkan untuk sholat Jumat. Nah, jelas ini sholat Jumat adalah khusus bagi laki-laki karena ini diwajibkan. Apalagi perempuan menjadi khotib atau imam. Nah, ini menjadi persoalan besar. Karena statementnya Panji Gumilang yang saya ikuti adalah dia dari statement tadi itu dia mengatakan bahwa dia ingin menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia, kesetaraan gender. Dalam hal ini adalah perempuan juga memiliki hak yang sama. Dasarnya adalah hak asasi manusia. Laki-laki hak asasi manusia ini lahir di barat. Nah, laki-laki ketika pemikiran barat ini dimasukkan ke dalam Islam, yang terjadi adalah bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ini jelas, penyimpangan jelas. Nah, jadi bisa dikatakan ingkar sunnah model baru dalam hal ini. Nah, itu terkait kritik-kritik terkait seputar ingkar sunnah hari ini. Kemudian selanjutnya itu ada argumen-argumen orang-orang ingkar sunnah. Argumennya seperti apa? Kemudian bagaimana untuk menangkis argumen-argumen ini? Lagi-lagi ingkar sunnah ini dasarnya adalah Al-Quran. Dia menolak hadis. Jadi dasar yang digunakan adalah Al-Quran. Dia mengutip salah satu ayat, yaitu Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi dzalika kitabul raiba fihi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan sedikit pun dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah Al-Quran sebagai tidak ada keraguan. Nah, ketika Al-Quran tidak ada keraguan, terus ngapain pakai hadis? Jadi kan tidak usah bahasanya seperti itu. Jadi pakai Al-Quran saja. Al-Quran itu sudah tidak ada diragukan lagi. Kemudian surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Yang digarisbawahi di sini adalah pada hari ini aku sempurnakan. Kata-kata sempurna. Jadi Al-Quran ini sudah bisa dikatakan sempurna. Jadi ngapain harus ada penjelasan lagi selain Al-Quran? Nah, itu biasanya argumen-argumen yang digunakan oleh orang-orang ingkar sunnah. Nah, bagaimana argumen untuk menangkis argumen ingkar sunnah tersebut? Kemudian argumennya adalah di dalam surat Muhammad ayat 33 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Dalam hal ini adalah Al-Quran, karena Allah adalah mewakilkan Al-Quran, dan taatlah kepada Rasul, dan Rasul ini adalah hadis yang disampaikan, dan janganlah kamu merusak segala amalmu. Jadi jelas di Al-Quran juga harus taat kepada Allah, yaitu ada Al-Quran dalam hal ini, kemudian Rasul dalam hal ini adalah hadis atau sunnah. Dan juga jelas dalam hal ini juga orang-orang ingkar sunnah secara tidak langsung dia mengingkari Al-Quran sendiri. Dia mengambil sebagian ayat Al-Quran, tapi di sini di Al-Quran ini juga mengatakan harus taat kepada Rasul dan taat kepada Allah. Jadi ini sangat sudah dikatakan sangat menolak Al-Quran dan juga sunnah. Kemudian ada salah satu ayat juga, saya mengutip An-Nisa ayat 59. Nah, ini yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan hadis lagi-lagi. Dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, dalam hal ini Al-Quran, dan Rasul dalam hal ini adalah hadis atau sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik, utama, dan lebih baik akibatnya. Dalam hal ini adalah ketika ada perselisihan
di antara kamu, maka kita harus kembali kepada Allah dan Rasul, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, jelas ini posisinya orang-orang ingkar sunnah adalah dia mengambil sebagian ayat-ayat yang sekiranya dia gunakan, tapi dia ada surat juga yang bertentangan. Artinya bisa dikatakan ingkar terhadap hadis, bisa dikatakan ingkar terhadap Al-Quran, ingkar sunnah ini. Kemudian terakhir tentang bahaya ingkar sunnah terhadap kemurnian ajaran Islam. Jadi ada beberapa kasus ingkar sunnah itu, contoh misalkan banyak sekali orang-orang itu yang paham ingkar sunnah itu ketika dalam beribadah. Kalau di Al-Quran itu kan penjelasan secara umum. Nah, disuruh di Al-Quran itu disuruh kita untuk melaksanakan sholat, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan lain sebagainya itu. Artinya kita disuruh sholat. Tapi orang-orang ingkar sunnah, bagaimana cara beribadahnya? Karena di Al-Quran tidak menjelaskan berapa rakaat. Jadi ibadahnya adalah dia ketika dia ingat, atau bahasanya iling, dia mengingat, misalkan beribadah ketika dia ingat. Misalkan di dalam Al-Quran itu berzikirlah seolah-olah mengingatku. Artinya ketika sudah kita mengingat Allah, kita sudah dikatakan sholat. Atau misalkan dalam kita melayang-layang sholatnya seperti itu, bisa kita 2 rakaat. Nah, seperti itu. Jadi menyimpang sekali. Seperti itu. Kemudian dalam hal puasa, contohnya dikatakan di dalam surat Al-Baqarah itu yang tentang puasa Ramadan itu diwajibkan bagi seseorang yang ketika melihat bulan. Nah, orang-orang ingkar sunnah berpendapat ketika yang diwajibkan puasa adalah bagi orang-orang yang melihat bulan. Ketika orang-orang nggak melihat bulan, ya sudah nggak puasa wajib. Nah, bagaimana dengan orang-orang buta, kemudian orang-orang yang punya kekurangan fisik di matanya, kemudian nggak bisa melihat, otomatis nggak bisa puasa. Nah, seperti itu. Jadi inilah ada pemahaman penafsiran yang menyimpang dari orang-orang ingkar sunnah. Nah, di Indonesia sendiri ingkar sunnah pernah muncul, kemudian sudah dilarang oleh MUI. Salah satunya ada beberapa kriteria larangan menurut MUI. Salah satunya adalah bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Nah, hal ini sangat jelas. Ketika sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ini bisa dikatakan aliran sesat. Seperti itu. Dan bahayanya bagi kemurnian ajaran Islam seperti apa? Yang pertama adalah bisa menghancurkan Islam dari segi keyakinan, ibadah, dan akidah. Jelas ketika orang-orang tidak menggunakan hadis atau sunnah sebagai paduan untuk beribadah, yang terjadi adalah penyimpangan seperti orang-orang ingkar sunnah tadi. Kemudian yang kedua adalah beragama itu berdasarkan nafsu dan akal pikiran manusia saja, bukan berdasarkan pada keyakinan wahyu atau Al-Quran. Jadi nafsu dan pikiran manusia saja, seenaknya sendiri beribadah, baik puasa, zakat, haji, itu terserah. Ya, karena di Al-Quran tidak menjelaskan, jadi ya seenaknya saja, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengajak orang-orang murtad dari agama Islam, dan ini yang paling berbahaya. Ketika orang-orang ingkar sunnah ini bisa dikatakan bisa dikatakan murtad juga, iya, bisa dikatakan ini bertentangan dengan rukun iman dan rukun Islam. Misalnya rukun iman kita diwajibkan untuk yang pertama itu kan tentang yakin terhadap Allah, kemudian yakin terhadap Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebagian bertentangan dengan Al-Quran, kemudian taat kepada Rasul, salah satunya adalah hadis, dan bisa dikatakan dia menolak sunnah. Artinya ini adalah bisa dikatakan orang-orang ingkar sunnah ini dia bisa dikatakan tidak sesuai dengan rukun iman. Kemudian rukun Islam juga ya, berbicara puasa, syahadat, puasa sampai haji itu bagaimana aturan-aturannya juga iya, dan ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian efek sampingnya apa? Orang-orang ingkar sunnah yang pertama ini pelakunya bisa dikatakan keluar dari Islam. Ketika sudah keluar, maka semua amal ibadahnya yaitu akan hangus, akan sia-sia, terhapuskan.
dan pelakunya akan dilemparkan ke dalam api neraka ya, karena ini tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah. Jadi itu terkait seputar ingkar sunnah. Jadi saya selaku moderator sama teman-teman rekan-rekan sekalian sudah menyampaikan banyak seputar tentang ingkar sunnah. Jadi sebelum nanti pada posisi akhir, sebelum kesimpulan, saya persilakan sama teman-teman mungkin ada tambahan atau apa, saya persilakan dari teman 1, 2 atau 3, saya persilakan. Saya mau nambahi tadi kan saya ada penjelasan tentang hadis. Nah, di sini akan saya bacakan contoh hadisnya. Dari Amirul Mukminin Abu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1207. Itu aja untuk hadis yang saya bacakan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kelompoknya Mas Arya dan Mas Dafa. Kalau tidak ada, langsung kita pada sesi kesimpulan penutup. Tidak ada? Dari saya juga ya, silakan. sedikit. Terima kasih banyak. Kita belajar bareng-bareng apa yang dikatakan tentang hadis, periode-periode hadis dan juga ingkar sunnah itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Jadi sini saya menambahkan tentang contoh. Jadi tak lengkap kalau Mas Saiful cuma memberikan tentang contoh hadis, tapi saya juga ingin menyampaikan tentang sebuah contoh dari sunnah. Nah, di sunnah ini saya akan menyampaikan tentang 3 sebuah contoh. Yang pertama tentang sunnah qauliyah, yaitu sunnah perkataan. Nah, situ saya mengambil contoh tentang membaca surat Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Bukhari dan juga Muslim, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua tentang sunnah fi'liyah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW ketika ingin tidur tetapi dalam keadaan junub. Nah, beliau berwudu terlebih dahulu, dan ketika beliau ingin makan dan juga minum, beliau atau Rasulullah itu mencuci kedua tangan terlebih dahulu dan baru dilanjut dengan makan atau minum. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 222 dan juga An-Nasai nomor 257 yang disahihkan Al-Albani dalam Sahih dan Nasai, Sahih An-Nasai. Nah itu. Terus yang ketiga tentang sunnah takririyah atau persetujuan. Nah, dari sini saya mengambil contoh tentang tayamum dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, pernah ada seseorang atau 2 orang itu dalam perjalanan jauh. Nah, dan ketika itu sudah masuk waktu sholat tetapi tidak mendapatkan air karena tidak membawa air, dan dicari pun juga tidak dapat air. Nah, ketika itu mereka bertayamum dengan debu yang bersih. Lalu ketika selesai melaksanakan sholat, dalam perjalanan mereka baru mendapatkan air dan waktu sholat itu belum selesai. Nah, salah satunya itu mengganti sholatnya dan satunya tidak mengganti sholatnya. Lalu dengan itu sehabis perjalanan mereka bertemu atau berdatang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut. Lalu Nabi SAW bersabda, kamu yang satunya orang yang mengganti sholatnya itu dikatakan kamu sesuai dengan sunnah dan sholatmu itu sudah cukup. Dan beliau juga berkata kepada orang yang telah mengganti sholatnya, bagimu pahala 2 kali lipat. Nah, itu hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Maka dengan jelas saya jelaskan dengan sunnah itu ada 3 pembagian. Yang pertama sunnah qauliyah perkataan tadi, yang kedua sunnah fi'liyah
berarti bagian terakhir sunnah takriyah atau persetujuan. Nah, itu tentang contoh sunnah. Terus yang ketiga, contoh khobar. Nah, di sini saya mengambil contoh khobar yang bahwasanya dikatakan oleh Ibnu Umar yang harusnya berbunyi seperti ini: Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatin alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan. Nah, di situ Rasulullah SAW bersabda, Islam itu ditegakkan dalam 5 tiang agama atau 5 pilar. Yang pertama, bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan juga Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Terus yang kedua yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan haji. Dan juga yang terakhir kelima yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Nah, itu juga hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, mungkin yang keempat ini tentang acara akan disampaikan oleh kelompok saya sendiri yaitu Mas Saifud. Monggo dipersilakan untuk menjelaskan tentang acara. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan apa yang tadi Mas Faisal sudah menjelaskan asar. Dalam asar ini Ubaidillah bin Abdillah berkata, menurut sunnah hendaklah imam bertakbir pada hari raya Fitri dan hari raya Adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum khutbah. Baik teman-teman, bahwasanya itu saja ingin dari kelompok kami tambahi tentang contohnya, karena kami anggap itu kurang lengkap sekali kalau tanpa contoh. Nah, maka dari itu saya terangkan contohnya seperti itu. Ya, mungkin gitu aja, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Sampai kita di penghujung acara pembahasan pada kali ini, yaitu bisa saya simpulkan bahwa pelajaran atau diskusi yang kita dapatkan adalah tentang seputar hadis atau sunnah ini sangatlah penting, karena mengingat posisinya adalah sebagai sumber ajaran Islam. Jelas ketika kita tidak memakai sunnah ini atau hadis ini sebagai sumber kita dalam beragama, yang terjadi adalah penyimpangan, kesesatan, dan lain sebagainya. Jadi penting, karena hadis ini banyak sekali penjelasan ribuan dalam ibadah wajib, misalkan sholat nanti dijelaskan di dalam hadis, baik itu gerakannya, bacaannya, dan lain sebagainya. Kemudian sunnah-sunnah lain bersifat misalkan zikir, kemudian ibadah-ibadah sedekah dan lain sebagainya, itu cuma dijelaskan di dalam suatu hadis. Dan jelas ketika kita melaksanakan hadis atau sunnah ini, pertama kita jelas mendapatkan pahala. Kalau kita tidak melaksanakan ya juga tidak masalah. Itu yang bersifat ibadah-ibadah sunnah. Kalau wajib ya harus kita kerjakan. Tapi jelas adalah panduannya adalah Al-Quran, sunnah, ini harus kita pegang teguh bagi kemurnian ajaran Islam, supaya kita ke depan sebagai orang-orang Islam, sebagai generasi-generasi penerus bangsa ini, khususnya dalam agama Islam ini, kita tidak tersesat di jalan yang sesat. Kita bisa menyampaikan suatu informasi, berita-berita sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin itu dari saya selaku moderator, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah menyampaikan ilmunya, karena kita di sini sebagai mahasiswa juga belajar. Dalam hal ini kita masih proses, ketika ada salah kata, salah berucap, salah dalam kita menyampaikan, mohon dikoreksi, kemudian diberikan masukan yang membangun demi kelangsungan kita bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah memberikan informasinya, memberikan diskusinya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi, teman-teman sekalian, maupun kepada hadirin semua yang sudah menyaksikan video kali ini.
Dan terakhir jangan lupa di like kemudian di subscribe channel ini supaya kita bisa mengembangkan hal-hal yang terbaru, memberikan informasi-informasi terbaru seputar informasi ilmu tentang agama Islam. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.